Nah, inian gua itu gua selamat. Cuman lah ya. Ah? Ada apa tuh? Ada, itu nggak bisa gua jelasin. Itu ada inian gua. Mungkin apa ya dibilang kayak isian gua lah. Gitu. Itu nyelamatin gua kalau dalam keadaan kedesak gua. Kayak gitu gua udah kepepet. Udah nggak ada jalan lagi, buntu nih. Gua ngilang gitu aja. Oke. Nah, pas gua dapat kabar lagi. Nih ada bocah yang kena nih. Siapa yang kena? Pakai sweater putih. Itu dia gua rangkul, dia lagi tiduran kayak tempat tidur pasien. Iya. Gua rangkul, dia mau darah tuh ke baju gua. Ya kan? Gua buka ininya, Anjir. palanya gua pegang rambutnya. Set, kebuka. Itu seumur hidup gua namanya gua tahu kan sering nganin orang, tapi gua belum pernah ngeliat baru itu doang gua ngeliat. Anjir. Kicep gua langsung. Iya. Kan langsung gua bilang, udah bang, iya gua nyerah. Gua bilang, gua sempet lempar bayar gua kan ke bawah. Gua nyerah. Temen lu. Buk, langsung ke belakang gua ditusuk pakai Iya. Iya kan? Set gitu gua. Asain gua lompat lalu. Lompat ditarik lagi baju gua sama lu. Aduh. Ini kayak. Iya. Ya ini ya. Ini gua ngerasa sih gua. Nah, itu pas banget ke jantung. Gua ngerasa. Anjir. Ini. Iya, itu katanya lu mati suri gitu ya. Di situ tuh Itu bener banyak ya? lumayan Banyak tuh katanya iya. tuh. Katanya sampai nempel ke pohon ya lu. Iya, gua lu tahu. Ada yang nggak tahu. Iya, gua sampai nempel di pohon gua. Saking gak kuat nahan sakitnya itu di jantung gua. Anjir. Ini gimana gitu? Gimana ya rasanya ya kalau gua nginget itu juga tuh. Gua udah nggak mikir besok gua hidup apa enggak. Oke. Gitu, ya kan. Gua kan selamat tuh, gua dari lu ya. Ada kongkong di kebon tuh. Di kebon, kek tolongin saya kek. Kenapa tong gitu? Ini saya parah gak kek? Dilihat, Masya Allah tong, itu tong belakang lu gitu. Yang bener kek lah. Bener ya. Aduh, kek, kakek bawa motor gak? Antarin saya yuk kek. Aduh tong, gak berani kakek gitu dia. Aduh, gua jalan. Nah, ada pohon tuh di tengah-tengah kayak kebon gitu ya. Tuh masih tanah merah, inget banget gua itu masih tanah merah. Sekarang kan udah dibangun perumahan tuh. Iya. Yang belakang Puspitek. Gua nyenderan di situ. Buset, ngerasain namanya Nyesok ya. nyesek itu. Napas gua udah ngap-ngapan. Udah gimana ya antara gua hidup dan itu. Buset tuh. Nah, di situ pun sama, gua udah nggak sadar. Gua udah geletak. Ini udah bilang mati suri saat pertama ya. Iya, yang pertama nih gua. Udah begitu gua diam. Gua nggak sadar, gua balik lagi ke tempat yang wadah itu lagi. Oke. Nggak pernah gua namanya kemana-mana itu wadah itu lagi. Ketemu lagi sama dia. Gua pun nyampe saat ini gua masih berpikir siapa orang itu. Nyampe gua nanya nih ke emak gua, kan emak gua suku Dayak ya. Emak gua suku Dayak. Gua tanya, dulu engkong pernah ini yang gini-gini? Nggak pernah, mama nggak pernah mengambil ilmu Dayak. Makanya mama kabur ke Pulau Jawa itu biar anaknya nggak diturunin semua. Kan rata di sono kir. Pokoknya anak kita umuran pacaran kayak 15, 17 itu udah harus warisin ilmu-ilmu Dayak gitu. Nah, itu tuh gua nggak sadar, gua balik lagi ke wadah itu. Gua diem lagi di situ. Gua sempet kaget sih pertama kalinya itu ya kan. Sempet kaget itu, gua shock di situ. Gua teriak-teriakan di situ. Minta tolong ya kan. Orang itu lagi datang. Oke, yang tadi jubah. Yang tadi jubah, tapi nggak nampak mukanya, nggak nampak. Kayak kosong ya, tapi jubah hitam nyamperin gua. Kenapa kamu Tin? Tolongin saya. Ini saya boleh. Nggak ada rasa sakit di sini, dia bilang. Gue bingung. Gue pegang sama gua ya. Iya nggak ada. Hari ini kamu saya balikin kali ya. Sakit kamu hilang semuanya gitu. Emang kamu siapa? Hilang. Balik langsung. Sadar tiba-tiba. Sadar gua di situ langsung. Hujan keadaan jam 5 sore. Gua kan jadian itu jam 2:30 ya. Setengah 3 jam 2 lah ya. Iya, jam 2 setengah 3 lah. Gua sadar jam 5 sore. Tuh, pusat tuh. Gua di tengah kebun begini kata gua. Gua liat baju gua, buset, darah semua. Tuh gua pegang-pegang kok nggak sakit kata gua.
Lah tuh gua orang sakit nih tuh gua. Nah gua baliknya tapi bukan langsung ke HK tapi ke Gang Gope gua. Gua mikir kan lu masih pada nyariin ya, muter-muter di situ kan. Iya, nyari masih nyariin kan, lu pengen bantu gua. Bener apa orang nih orang ya kan. Gua balik ke rumah si Caca riset ya kan. Tuh dia tuh yang orang yang nolongin gua tuh, Caca Salsabila. Emak bapaknya dia yang nolongin gua. Tuh saksi mata, dia yang lihat belakang gua masuk. Bolong ya. Iya. Terus enggak lama gua nyesek. Ngapa sih? Gua bukan nyesek karena gua dituk. Pas gua kondisi lagi begitu, cewek gua lagi jalan sama cowok. Bang. Nyesek bener gue itu. Bangsat. Oke, lanjut. Sorry tadi ada saran tadi. Ya tadi gimana Ki? Saksi mata ya? Iya. Nah, ini dari belakang aja tadi ya. Gua kan, gua jalan nih. Yes. Pas badan gua udah nggak ngerasain namanya sakit. Pas setelah ketemu orang yang gua nggak tahu, entah namanya siapa, orang yang nggak jelas, ya kan? Gua nggak tahu itu siapa. Gua jalan nih ke rumah teman gua, si Caca. Terus? Gua jalan. Itu gua sebenarnya sempat ngeliat cewek gua lagi jalan sama cowok lain. Nyesek gua bukan gua dibacok ini gua, tapi nyeseknya itu ngeliat cewek gua jalan sama cowok lain. Itu nyesek banget bagi gua. Gua mau manggil gimana ya kan, udah gua jalan aja. Gua jalan ke rumah Caca, ada cewek gua di situ, udah nyampe situ. Mantan sekarang mantan. Lanjut. Gua pertama kan Caca sama cewek gua ini di dalam ya. Gua sepik-sepik tuh beli rokok ke warungnya. Bawa Caca beli rokok dong. Itu posisi dulu dijahit? Belum. Itu masih ini gua. Oh, udah stop. Udah masih ngalir aja. Anjing, ngerokok dulu. Ngerokok di situ. Bangke. Boleh, ada orang saksinya itu Caca ya. Gua beli rokok, ngisep rokok dulu. Nah, bapaknya mungkin masuk ke dalam kali ya, bilang, "Tuh ada temen lu kayaknya depan," dia. Caca kuat. Kaget dia, sok ngeliat belakang gua ya. Baju lu pun pada darah. Lu ngapa Ki? Dilihat belakang. Buset. Darah Ki, aduh. Nah, cewek gua kuat. Ada kamu di sini, digituin sama dia. Dia lihat. Darah. Cewek gua enggak kuat ya kan. Aduh, udah bawa ke rumah sakit. Orang mah apa ya? Tolongin gitu ya. Walaupun gue udah tahu dia jalan sama cowok lain ya kan, gue sepik-sepik aja belaga nggak tahu gitu. Bukannya dia yang nolongin, justru orang tuanya Caca ngepresin gue pakai arangnya, tutup belakang gue tuh, ngocor. Udah, Mbak Caca nggak apa-apa, saya cuma sebentar doang di sini kok. Gue balik pun tadi pengen diantar sama Bapak Caca, gue nggak diantar, gue jalan kaki. Pulang? Nggak dijahit? Enggak, belum jahit? Belum. Lu jahitnya di mana? Temen gue nyamperin nih, nyariin, muter-muter Gang Gope ya kan. Gua kira itu lu. Ada yang manggil gue dari belakang. No, Iki. Wah, gua udah sigap melari lagi gua. Wah, Iki ini gua ibung udah. Wah, syukur teman gua ya kan. Aduh, lagian lu tawuran sendiri baik, bego banget lu, gua diomelin sama dia. Ayo, buset parah banget nih belakang lu. Ayo ke puskesmas, jahit. Kira gua jahit tuh. Sebenarnya gua tadi nggak mau ke puskesmas. Gue belakang Alfa nih, ada warung tuh tempat nongkrong bocah. Ki, ini mah parah banget Ki, lu jahit aja Ki, kata. Ini nih gede belakang lu. Emang itu bayarnya juga nempel dah. Pokoknya gue ngerasain emang setengahnya masuk ke dalam gue sayur, kalau nggak sayur daging. Tuh, kalau gue jahit gue mikir lagi, gue nggak mau namanya ntar orang tua gue susah lagi. Gue ngabisin duit orang tua gue ya kan. Gue di situ mikir dia, lu ngapa orang mau jahit ya kan? Gak apa-apa, gue bilang. Udah bagian itu juga kering dewek. Gak bakal, ini mah gede banget gituin ya kan. Gak bakal kering lah lu gituin. Udah mau nggak mau gue. Tapi gue di situ juga udah ngerasain lemes. Tuh lemes lagi tuh gue. Kira gue dibawa puskesmas. Nah dikasih tau lah ke keluarga gue. Emak gue panik ya. Emak gue nyamperin puskesmas. Ya gitu, biaya pendaftaran lagi semuanya. Gue dijahit. Pertama jarum, enggak, gue logika gini sih. Enggak logika banget bagi otak gue ya. Kita kan manusia nih ya. Itu dokter pas mau ngejahit gue jarum bengkok. Iya. Itu pertama kalinya ya. Itu ada
teman gue saksinya juga, itu bengkok. Sampai dokternya nanya, ini kulit kamu kuat amat, tebel ya, ini jarum saya bengkok ya. Kedua lagi ngejat bengkok lagi. Jadi gue bingung tuh tadinya, apa gue ikutin dari saran babe gue dulu, kalau gue ngomong apa suruh bawa ke dia, nggak bisa yang lain ya kan. Gue bilang aja gini, coba dok, bismillah, bismillah, pelan-pelan masukinnya. Ketiganya bismillah, pelan-pelan masuk tuh jarum. Gue dijahit belakang, ya nggak habis gede sih, cuma 400, tapi setidaknya gue udah ngerugiin orang tua gue. Benar. Gitu. Iya, hal gitu ya. Iya. Tapi yang susah orang tua gue juga. Respect ya. Sama-sama kita maafkan. Maafkan. Ya, karena gue juga jadi korban. Terbalaskan lah. Iya, oke juga respect ya, minta maaf ya. Lanjut Ki. Udah gitu tuh, wah saya dijahit. Hari itu juga gue langsung nongkrong, nggak balik ke rumah gue. Jahit. Kayak biasa, hari-hari biasa gue aja. Gue anggap kayak hari-hari biasa. Cuma yang gue nggak masuk logika itu ya, apa yang setiap gue kenapa orang yang itu yang nongol tuh datang lagi ya. Datang lagi. Termasuk gue sampai nikah, itu dia semua yang nakdirin. Iya. Percaya gak lo? Iya. Tapi bingung juga gue. Sulit sih kalau kita ngomong kayak gitu ya. Iya, percaya nggak sulit. percaya sih. Nggak percaya kan karena pribadi kita sendiri. Iya. Okay. Tapi kalau ada yang bilang mati suri itu lu ngerasain semua kodam-kodam lu pada berkumpul, pada datang, itu bisa dibilang sih hoak kalau kata gue ya. Bohong ya. Kita mati suri itu dalam keadaan setengah sadar dan nggak sadar itu. Dan kita pun ngerasain itu kita sendiri toh. Orang lain nggak ngerasain. Makanya gue mau jelasin ini, ngelurusin ini, ya ada lah di video konten lain gue lihat itu. Gokil anjir. Rizky Ilahi, namanya udah serem banget ya. Rizky Ilahi, berarti udah ilahi banget ya dari kecil. Sebenarnya gue nama itu berat banget, sumpah. Kenapa itu? Dulu gue pernah ngaji, sampai saat ini guru gue yang masih situ. Gue ngaji itu di ini apa Cilenggang. Gue lagi melamun, kan abis selesai ngaji Quran, kita ngaji denge. Ngaji denge itu kita dengerin. Nah, nggak lama si abah ini nyuruh bikinin teh ke belakang dapur. Ada satu kamar itu nggak boleh dibuka. Nah, gue kan bikin teh, nggak sengaja itu pintu kamar itu kebuka, ya kan? Itu nggak sengaja, bukan gue nggak buka ya lancang gitu, nggak. Itu emang udah kebuka. Jadi gue bikin teh, gue bikin 5 teh. Nah, itu kebuka, kata gue tumben amat nih, biasanya nggak pernah kebuka nih, kata gue. Gue penasaran ya kan. Niat gue menutup, gue sembari ngeliat dalamnya. Gue lihat di dalamnya itu, pedang-pedang orang zaman dulu, pedang-pedang orang zaman dulu, apapun itu ada di situ, lukis-lukisan ratu kerajaan lah, semua ada. Pokoknya gue nggak bisa jelasin tuh. Ada keris berdiri satu di situ. Gue towel, orang jatuh. Gue penasaran aja, sumpah. Gue kuno, dibilang kuno apa ya? Gue bingung, di kok keris sendiri berdiri, kata gue. Gue towel, pet. Emang sempat begitu, tapi diri lagi. Lah, kata gue, keren amat nih keris, kata gue. Kayak lagi, kata gue, udah daripada ada yang lihat, gue tutup lagi sama gue. Gue bawa teh. Tapi gue ngomong ke guru gue, bah, tadi Ki nggak sengaja lagi abah nyuruh bikin teh, pintu yang belakang tuh yang nggak boleh murid pada masuk kebuka. Ya Ki tutup lagi bah, tapi Ki ngeliat dalamnya. Ngeliat apa di dalam, kata. Ya gitu, pedang-pedang. Oh, bagus satu, katanya. Udah emang ininya. Malamnya tuh gue dimimpiin. Mama itu penghuni keris? Bukan penghuni keris. Gue yang anehnya itu bukan lagi itu apa? Itu jelmaan apa wali Allah ya? Gue juga nggak tahu. Itu gue dimimpiin. Gue disuruh ganti nama gue. Jadi begini. Gue tidur, gue dimimpiin. Gue main sama temen gue berlima. Gue niat gue pengen petualangan di hutan. Yes. Kebon. Gue masuk hutan, itu emang deket sih hutan itu sama rumah gue. Yes. Pas gue masuk ke dalam, satu-satu gue liat teman gue kok pada ngilang, mungkin kencing ya, kata gue. Satu ada, berarti gue sisa berempat nih. Gue jalan lagi, gue paling pertama gue kalau biasa petualang gitu gue paling demen ya. Lama-lama terus gue jalan-jalan, kok sisa 2, kata gue liat nengok pada kemana. Gue nanya,
bocah pada mana? Nah, tahu katanya kencing belakang ada. Kencing kok udah balik-balik, tungguin ora. Udah lanjut aja Ki. Udah gue lanjut. Gue lihat yang baru gue ngobrol, gue tengok lagi udah nggak ada, hilang semuanya ya? Semuanya. Nah di situ tuh gue mulai namanya risi, gue kebingungan. Gue balik lagi, gue puter balik lagi ya ke arah yang tempat tadi gue jalan. Gue muter, nggak nemu, gue jalan keluar. Tersesat lah ya? Tersesat gue di tengah hutan belantara dulu kayak gitu. Sampai gue nangis. Nah, gue akhirnya gue lapar. Ada tuh kebun singkong. Iya, kebun singkong itu. Gue tarik sama gue singkongnya, gue bersihin sama gue ya kan, masih ada tanda-tanda. Gue makan yang di dalamnya itu putih-putihnya. Gue lapar. Udah hari udah mau menjelang maghrib ya. Udah jam 4 berapa gitu lah. Akhirnya gue diem, gue nangis baik gue. Nggak lama ada kakek-kakek berjubah putih sama inian bawa tongkat, udah itu doang kan. Lah gue bingung lah, di situ ada orang ya kan, kaget gue. Gue langsung tuh gue nyamperin, kayak tolongin saya kayak, kenapa Nang, kata dia manggil gue, ingat banget Nang tuh, sampai sekarang juga gue masih ingat nih gitu. Kenapa Nang? Tapi lu apal muka kakeknya? Enggak sama sekali apal. Kalau gue sekilasan gue ngeliat di muka para wali, muka dia ada. Oke. Dari betul. Sekian 9 itu ya? Nah, kata gue, kenapa Nang, katanya. Ini kayak tadi saya berlima kesini, terus satu-satu teman saya pada hilang, terus saya kesesat nih, saya mau pulang, katanya. Nggak bisa pulang. Udah ikut kakek yuk, katanya. Kemana kek? Mau pulang kan? Iya kek, ayo. Gue ikutin sama gue. Itu mah jalan cuma sebentar doang kan. Tiba-tiba nembus kali. Lah gue bingung, gue jalan muter-muter di situ kok nggak nemuin kali. Oke. Nah di situ ada dua kayak anak muda lah, tapi keker badannya, lagi buat getek, sama kayak satu lagi bikin kayak gubuk lah gitu, gubuk kobong. Gue tanya, kek itu anak kakek? Itu murid kakek. Ntar biar kakek kenalin ya Nang ya, tunggu di sini dulu nih, minum. Gue minum, gue santai dulu. Berasa gue bisa pulang nih, ini ada orang ya kan. Gue abis itu langsung dipanggil tuh, suruh ke atas, yang berdua dia ke atas, gue duduk, kenalin. Gue kenalan, gue kaget pas gue lagi kenalan tuh, dia nyebutin dia Kali Jagat sama Giri. Tuh di situ gue kaget sok. Gue kayak kenalin nama, kata gue. Tapi gue nggak berpikiran lain, gue pengen pulang hari itu ya kan. Gue pengen pulang, gue nggak peduli lu mau siapa, gue nggak peduli, gue mau pulang intinya. Rizky Ilahi namanya berat banget, dua-duanya ngomong begitu juga. Berat banget namanya, katanya. Rizky Ilahi, katanya, berat. Terus langsung si kakek ngomong, nalin kakek Sunan Bonang. Tuh, oh ini kakek Sunan Bonang, kata gue. Oh, terus kayak saya mau pulang gimana? Pulang nanti, kata dia. Nanti pulang, katanya. Kakek yang ada cerita-cerita itu kan di orang-orang, gue tanya kan. Ya nggak semuanya benar, dia bilang gitu. Cuma kakek berpesan, ya nama kamu Rizky Ilahi kan, diganti aja ya Nang. Nang apaan kek? Udah bagusan Nang, katanya. Nang itu dalam arti nanti kamu tanya kiai-kiai semua. Iya dah kek, iya Nang aja. Gue yayan, yang penting gue mau pulang ya kan. Terus saya pulang gimana? Itu lagi dibuatin getek. Itu getek buat saya. Kayak iya, ada. Wah, buat itu gue pulang. Udah gue assalamualaikum ya kan, pamit pulang. Cuma gue kenang-kenangan gue dikasih sama dia nama itu doang kan, Nang. Iya, Nang. Dalam arti itu akhirnya gue sadar, gue nanya bukan 3-4 ustadz ya, gue tanya 5 ustadz, gue tanya jawaban Nang dalam istilah kata ini artinya apa? Mengingat. Satu ustadz mengingat bilang. Terus gue nanya lagi ustadz yang di dekat rumah gue nih, Kak. Ustadz, kalau Nang itu artinya apa? Mengingat, katanya. Mengingat. Gue tanya lagi teman gue, Bapak Kiai si Codai adalah ini. Gue tanya nih, Bapak Haru, kalau kan waktu itu gini, terus namanya diganti Nang. Nang itu apaan? Nang itu Ki dalam bahasa apa ya, Jawa apa dibilang mengingat. Berarti harus mengingat Gusti Allah, dia bilang. Mengingat sholatnya, jaga. Oh, pantesan ya. Gue udah jarang sholat, jarang ngaji ini, kata gue. Gue udah amburadal lah, udah mabuk iya gue. Mengingat Nang. Itu gue.
Nanya lagi tuh, sampai 5 ustadz tuh jawabannya sama. Sama ya. Nang itu mengingat. Dia bilang gitu. Gokil nama Rizky Ilahi ya. Iya. Tapi aduh, lu nggak ada ganti nama? Enggak. Sampai sekarang gua. ganti nama gua. Oke. Itu mungkin harus sih ya, menurut gua sih gitu. Udah dapet petunjuk lah, udah petunjuk. Tapi ya balik lagi kepada diri lu sendiri lah, gimana enaknya lah. Lu udah ngomong sama orang tua lu? Udah. Waktu itu kan gua ngaji juga, sempat dioper ke pertama ke Habib Musehan nih Celenggang. Habib Musehan tuh dioper lagi ke Habib Bahar yang di Bogor. Oke. Nah, kita lanjut pembahasan STM nih gini. Iya. STM dunia keributan ya. Nah. Dunia keributan yang katanya nih Ki, gue juga sempat ada nih di TKP nih. Yang katanya nih, pala temen lu itu kayak gitu sampai ya. Bisa dibilang otaknya lu lihat mata. Lu bener-bener kan? Iya.